Hello, hi, hello, welcome back to English lesson. Oke, jadi this is the second material. Karena yang kemarin atau yang video yang pertama yang kalian lihat adalah tentang present continuous tense. Nah, ini adalah kita akan belajar tentang grammar juga, yaitu tentang tenses juga, tapi dengan tenses yang berbeda. Apakah murid-murid bisa mengetahui apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Okay. Today, we are going to learn about past continuous tense. Nah, jadi past continuous tense ini berlawanan dengan present continuous tense. Jadi ketika teman-teman sudah lupa apa itu present continuous tense, murid-murid bisa lihat kembali pada video yang pertama. Atau nanti saya akan kembali mengingatkannya pada video berikut. So, are you ready for the lesson? Well, before we start our lesson today, let's open our lesson today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, our topic today is past continuous tense. Atau kalau dalam pola kalimat yaitu I was doing. Oke. Jadi saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan bahwa when you want to learn about grammar, especially tenses. Jadi ketika kalian ingin belajar tentang grammar, terutama terkait materi tenses, hal yang perlu kalian ketahui adalah function atau kegunaan. Jadi itu sangat penting sekali. Nah, jadi ketika kalian ingin membuat suatu kalimat yang menunjukkan pola past continuous tense, yaitu kalimat itu menunjukkan kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung di waktu lampau. Karena di sini adalah bentuknya past, dan past itu adalah artinya lampau, maka arti singkat dari past continuous tense adalah sedang berlangsung lampau. Makanya di awal tadi saya telah menjelaskan bahwa past continuous tense ini berbanding terbalik dengan present continuous tense. Kalau present continuous tense itu sedang berlangsung sekarang. Tapi kalau past continuous tense yang akan kita pelajari hari ini adalah sedang berlangsung lampau. Jadi kejadian ini sedang berlangsung lampau atau sedang berlangsung di masa lalu. Untuk lebih memperjelas kegunaan dari past continuous tense, berikut adalah beberapa contoh yang murid-murid bisa pelajari dengan baik-baik. Well, here I will give you some examples of past continuous tense. There will be two examples. Number one, my mother was cooking fried rice at 7 this morning. Ibu saya telah sedang memasak nasi goreng pada jam 7 tadi pagi. Jadi kapan ibuku memasak nasi goreng? Pada jam 7 pagi tadi. Jadi pada jam 7 pagi tadi itu menunjukkan bahwa kegiatan ibu telah berlangsung di waktu lampau. Dan itu merupakan contoh dari past continuous tense. Yang nomor dua, we were studying English yesterday when the lamp was off. Kita telah sedang belajar bahasa Inggris kemarin ketika atau saat lampunya padam. Jadi saat lampunya padam kemarin, kalian atau kami ini telah sedang belajar bahasa Inggris. Jadi ini kejadiannya terjadi pada waktu lampau, yakni ada ciri-ciri dari kalimat yesterday. Oke, do you understand? Next. Nah, kita akan belajar tentang rumus. Jadi kalau rumus itu pasti tidak akan pernah jauh-jauh dari yang namanya bentuk positif, negatif, dan interrogative. Yang positif, jadi ada subjek, was, kemudian were, plus verb ing. Jadi kalian bisa pilih, bisa mau was atau were, tergantung dari subjeknya.
My mother was cooking fried rice at 7 this morning. Subjeknya my mother, to be-nya was, verb ing-nya cooking, objeknya fried rice at 7 this morning. Jadi ketika kalian ingin menggunakan subjek I, he, she, it, nama tunggal, misal Suparwoto, atau misal seekor kucing, a cat, itu semuanya menggunakan to be, was. Kalau subjeknya you, they, we, berarti kita menggunakan to be, were. Nah, untuk bentuk negatifnya, ya benar. My mother was not cooking fried rice at 7 this morning. Jadi kalian tinggal menambahkan kata not setelahnya to be. Karena kata not itu memiliki arti negatif atau kata tidak. Dan ketika kalian ingin mempersingkat was not, itu bisa disingkat menggunakan wasn't. Kalau were not, kalian bisa singkat menggunakan weren't. Dan yang terakhir adalah bentuk interrogatif. Was my mother cooking fried rice at 7 this morning? Kalau ada to be ada di depan, itu menunjukkan bahwa kalimat itu merupakan kalimat tanya, yang artinya adalah apakah. Jadi was kalau di depan itu artinya apakah, were di depan itu juga merupakan artinya apakah. Apakah ibu saya telah sedang memasak nasi goreng pada jam 7 tadi pagi? Jawabannya adalah yes, my mother was. No, my mother wasn't. Nah, seperti itu. Do you get the point? Do you know what I'm saying? Good job. Next, kita akan belajar selanjutnya. Nah, time signal. Jadi time signal ini merupakan suatu hal yang sangat penting. It's very very important to learn about tenses. Jadi yang paling penting ketika kalian belajar tenses. Karena ini merupakan tenses past continuous tense, maka keterangannya harus menggunakan jam plus keterangan past tense. Apa sih bedanya past tense dan past continuous tense? Nah, kalau time signal untuk past tense itu cuma yesterday, this morning, kayak gitu. Tapi kalau untuk past continuous tense itu harus more specific. Jadi harus lebih detail, lebih spesifik, harus lebih khusus. Makanya harus ada jam plus keterangan past tense. Misal, at 9 yesterday, jam 9 kemarin, at 7 this morning, jam 7 pagi tadi. Juga ada ciri-ciri selain dari time signal adalah biasanya past continuous tense diikuti oleh kata hubung atau bahasa Inggrisnya conjunction, yaitu when atau while. Jadi when atau while itu artinya ketika atau juga artinya saat. Jadi apa sih yang membedakan antara when dan while? Nah, ketika kalian ingin menggunakan kata when, berarti rumus yang harus kalian gunakan adalah past continuous plus when plus past tense. Jadi ketika kalian ingin menggunakan when dengan past continuous, berarti kalian harus menggunakan past tense. Jadi itu pasangannya adalah past tense. Misal kalimatnya di situ. I was studying when the mouse appeared. Jadi I was studying itu termasuk past continuous, when conjunction, kemudian the mouse appeared itu past tense. Diartikannya adalah saya telah sedang belajar ketika tikus itu telah keluar. Jadi ketika kalian belajar itu tiba-tiba ada tikus yang keluar. Seperti itu. Nah, jika kalian ingin menggunakan while, gimana cara bacanya? While. Nah, ketika kalian menggunakan while, jadi past continuous plus while plus past continuous. Jadi sama. Kalau while itu dua-duanya menggunakan past continuous. Kenapa? Karena while itu menunjukkan suatu kondisi di mana dua kejadian itu berlangsung bersamaan pada satu waktu. Misal, she was crossing the road while the thief was stealing her wallet. Jadi dia perempuan telah sedang menyeberang jalan ketika atau saat pencuri itu telah sedang mencuri dompetnya. Jadi kegiatan antara si perempuan yang menyeberang jalan dengan kegiatan si pencuri yang mencuri dompetnya itu berlangsung pada satu waktu.
Jadi berlangsung secara bersamaan. Tapi kalau yang bedanya yang sama when, kalau yang when itu kan tidak ada durasi waktu. Misalnya tikus muncul itu kan enggak, tikus itu sedang muncul, enggak gitu, tapi tikusnya sudah muncul. Nah, kayak gitu. Jadi itu perbedaan dari when dan while. So, students, that's all from the explanation. I hope that you are master in grammar and you are master in tenses. So, hope that our material today is benefit for you. Thank you for your attention. Dalam saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next material. Bye-bye.